Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ketua Umum Pradim Perkumpulan Advokat Indonesia, Bapak Ropan Rambi, beserta jajaran, serta tak lupa para rekan-rekan semua pengurus dari Pradim DPW Jawa Timur dan 16 yang terverifikasi di Jawa Timur. Terima kasih. Untuk itu kami dari DPW Jawa Timur akan memberikan informasi kepada Ketua bahwa jajaran pengurus sudah terbentuk. Nanti untuk progres ke depan, mulai pelaksanaan dipang, paralegal, dan segalanya sudah kita siapkan semua. Tinggal menunggu waktu dan tempat. Nanti diserahkan kepada rekan-rekan semua untuk masalah pelantikan dan hal-hal yang menyangkut organisasi Pradim Perkumpulan yang ada di Jawa Timur. Kita tidak usah melihat yang ke belakang bagaimana, mari kita ke depan, kita tingkatkan teamwork yang baik. Jadi tidak ada saling menyalahkan dari yang A dan B, semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Kita juga menyadari bahwa kita selama ini kurang koordinasi yang baik aja. Untuk itu kedepannya kami meminta agar kita semua berkoordinasi satu sama lain, mulai dari Banyuwangi sampai dengan yang lainnya. Dan juga mungkin kita sekedar mengingatkan Pak Ketum, Pak Ramli ini banyak pekerjaan. Jadi segala bentuk apa yang mesti mau ditanyakan, silakan tanyakan DPW. DPW Pradim Jawa Timur itu sekarang ada, bukan nggak ada. Ada di Jalan Kayun, silakan ngobrol-ngobrol koordinasi. Bisa dengan Bu Amina, Bu Anita. Jadi jangan telepon ke Pak Ketum, karena Pak Ketum juga banyak pekerjaan, banyak yang dipikirkan. Dan untuk program yang terbaru pendidikan paralegal, saya tadi malam juga sudah dijelaskan dan program sangat baik sekali. Tinggal kita untuk melaksanakannya. Saya kira untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin Pak Ketum untuk melanjutkan apa yang dijelaskan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ketua DPW Pradim Jawa Timur beserta jajarannya yang tidak bisa dapat saya sebutkan satu persatu, dan para anggota Pradim yang saya banggakan bahwa di pagi hari ini kita tatap muka langsung berkonsultatif, konsolidasi, dan menata ke depan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPW Pradim Jatim tadi. Saudara sekalian, agar supaya tidak terjadi simpang siur, saya memulai dulu histori daripada tentang Pradim Jatim. Ini mungkin lebih efektif, lebih baik, lebih bagus agar supaya tidak terjadi persepsi yang macam-macam. Saudara sekalian, kita ketahui acara kita Kongres berkala 5 tahun sekali. Agustus tanggal 29 kita gelar di Balikpapan, yang mana pada kongres itu seluruh DPW hadir terkecuali Jawa Timur. Satu pun tidak ada yang hadir pengurus DPW-nya. Andaikan ada satu orang saja pada waktu itu hadir mewakili DPW, mungkin kongres tidak perlu harus membicarakan di dalam kongres. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu organisasi apapun di muka bumi ini, bahwa organisasi itu paling tertinggi kita mengenal musyawarah nasional ataupun disingkat MUNAS atau kongres paling tertinggi. Itulah masalahnya
Sehingga Kongres melihat pada waktu itu, bukan saya juga nggak tahu pada waktu itu, pikiran saya bukan ke situ. Pikiran saya akan memikirkan Kongres ini berjalan efektif dan tepat guna pada waktu itu. Tapi Kongres melihat setelah diperiksa absensi bahwa Peradin Jatim pengurus DPW-nya minus, sama sekali tidak ada. Nah, oleh karenanya Kongres mengambil sikap memanggil Ketua DPC Peradin Surabaya. Kebenaran hadir lengkap, Bapak Beli, Bapak Hartono, dan lain-lainnya. Nah, oleh Kongres memeriksa dan berkonsultatif kepada mereka dengan arti bagaimana nasibnya Peradin Jawa Timur ini. Tapi dengan alhamdulillah, puji Tuhan, Saudara Beli dan Hartono bersedia menyelamatkan Peradin Jatim ini. Nangis saya kalau ingat itu. Hanya dalam keadaan sekejap bisa kita selamatkan. Atas kesediaan Pak Beli dengan Pak Hartono langsung dipanggil ke Kongres seperti diadili. Hatiku itu tak tega sebenarnya pada waktu itu. Tapi itulah kondisi Peradin Jatim. Bukan mengadili Billy, tapi mengadili DPW Peradin Jatim itu sendiri. Udah, setelah diwawancarai, diterima, dan mereka berdua sanggup melanjutkan Peradin Jatim ini. Dengan demikian diberikan kesempatan beliau menguraikan tentang pandangannya terhadap Kongres, pandangannya terhadap Peradin Jawa Timur. Selesai orasinya, sehingga Kongres memutuskan bukan lagi melantik. Sebenarnya udah dilantik, beliau itu udah dilantik. Paling penting kan Kongres. Mana ada lagi di atas Kongres? Udah dilantik, beliau langsung di sana dengan dalam bentuk suatu surat keputusan. Jadi keputusan Kongres, beliau ini berdua pada waktu itu diberikan mandat Kongres kepadanya agar supaya membentuk struktur kepengurusan dan membangun kembali Peradin seperti sedia kala. Karena Jawa Timur ini adalah barometer Indonesia. Itulah historinya, perlu supaya tidak terjadi simpang siur. Jadi kalau ada mengatakan bahwa struktur pengurus DPW Peradin Jatim yang ada sekarang melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu suatu kekeliruan. Tidak benar. Anggaran dasar anggaran rumah tangga aja baru disahkan di situ, apa yang mau dilanggar? Aku lupa. Mana duluan disahkan? Kalian diputus dulu baru anggaran dasar ya? Iya. Nah itu coba anggaran dasar aja belum disahkan, apa yang mau dibicara melanggar anggaran dasar? Apa mau dikatakan melanggar anggaran rumah tangga? Anggaran dasarnya belum disahkan oleh Kongres. Baru mereka ini setelah diputuskan dalam Kongres diberikan mandat untuk mengurus struktur pengurus yang ada sekarang dan telah diterbitkan pengesahannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Pak Beli ini yang melantik itu bukan Ropa Undrambe, Kongres sama Pak Hartono udah dilantik. Nah, yang belum dilantik itu adalah strukturnya. Selain sekali lagi, yang dilantik itu nanti kita lakukan adalah strukturnya. Itulah yang saya simpan dari tanggal 1 September sampai sekarang, dan saya terima segala ucapan, segala sumpah serapah seakan-akan saya mengambil suatu keputusan yang sangat keliru dan sebagainya. Enggak, saya tidak mengambil keputusan. Lihat aja SK Kongres itu siapa yang tanda tangan. Saya nggak bisa melawan keputusan Kongres kok. Justru saya melaksanakan perintah Kongres. Itu yang sebenarnya. Coba kita cermati, kita ini kan sudah advokat.
dan kritis berpikir, tapi jangan kritis konyol, jangan kritis bodoh. Kita ini kan ingin mau membangun Pradip ini ke depan. Bagaimana supaya megah kembali seperti saya katakan awal. Kalau manusia ini tidak banyak munafik, mungkin kita paling terbesar di Jawa Timur. Total seluruhnya saya inventarisir 600 advokat Pradip, mulai dari zaman Paino sampai zaman 2017 yang lalu. Itu yang sesungguhnya. Nah, oleh karenanya tolong itu disampaikan kepada yang tidak hadir di sini, dan juga ada video online nanti akan saya tayangkan di YouTube supaya memahami bahwa kondisi Jawa Timur sejak 2017 maksud saya sampai sekarang ini tidak ada action sama sekali. Antara hidup dengan mati, dikatakan hidup memang tidak, nyawanya masih ada, dikatakan mati orang-orangnya masih berkiprah. Itu yang sesungguhnya. Saya kira demikian, itu nggak perlu dijabarkan lebih jauh lebih dalam tentang kepengurusan Pradip Jawa Timur. Kemudian lebih efektif lagi, lebih berguna lagi, saya kira saya juga minta, walaupun sudah dilantik yang dua manusia yang di depan saya ini oleh Kongres, bukan apa yang melantik loh, lain. Seluruh Indonesia memang Jawa Timur ini memang paling luar biasa. Nggak ada satu DPW pun yang dilantik Kongres. Baru Jawa Timur ini terjadi. Langsung dilantik, orasi langsung beliau di sana. Mungkin videonya pun supaya tidak terjadi gejolak itu memang tidak saya expose. Direkam pada waktu itu, tapi tidak saya expose supaya tidak terjadi internal organisasi bermacam pendapat. Tapi yang sesungguhnya kita tetap pada koridor konstitusi organisasi, tidak ada lebih daripada itu. Kemudian pelantikan tadi Pak Ketua juga sudah mengatakan melantik struktur, ya, pengurus struktur. Sebenarnya tanpa saya pun sudah bisa. Saudara Beli juga, Bapak Beli ini melantik sudah bisa. Orang yang mengangkat dia Kongres kok. Udah melantiknya pun Kongres. Jadi pada waktu Kongres itu yang diangkat dilantik itu dua manusia, saya Ketua Umum dan Pak Beli Ketua DPW Pradip Jawa Timur. Aplaus dulu dong. Luar biasa. Dan Kongres kita sudah menjadi contoh teladan bagi organisasi advokat maupun organisasi yang lain di luar sana. Tidak pernah terjadi namanya advokat kumpul, tidak pernah, pasti ada ribut. Alhamdulillah kali ini tidak ada ribut, nggak ada. Orang sidang cuma beberapa jam, cuma malah nangis-nangisan kita. Beli mau pergi, aku nangis sedih, ditinggal. Yang ditinggalkan sedih. Semua anggotaku berpisah di Balikpapan, kita sedih. Erpina nangis berpisah. Jadi bukannya berantem, tapi nangis-nangisan karena terlalu singkat pertemuannya. Itu yang sebenarnya, itulah seninya Pradip. Nah, dengan adanya kita gelar seperti ini, aman, nyaman, tentram, tenang, pra Kongres dimaksud, cuma sebentar, nggak lama, padat lagi acaranya. Dari tanggal 29 sampai tanggal 30, semua rapih jadi. Alhamdulillah, semua itu adalah anugerah pemikiran, masukan-masukan dari anggota Pradip seluruh Indonesia. Dan sekarang ini sudah dicontoh oleh organisasi advokat lain di luar sana. Jadi kalau nanti mau Kongres yang akan datang, walaupun saya sudah tiada, kalian gak usah segan datang karena sudah diatur sebelumnya melalui putusan pra. Jadi yang dibawa ke Kongres itu naskah, tinggal tanda tangan, tinggal tahu. Saking semangatnya itu pimpinan sidang Kongres itu copot itu palu. Astagfirullahaladzim. Copot itu palu. Tinggal naskah kan mengesahkan. Terlalu semangat. Copot itu palu. Coba, itulah semua dari
penyaluran aspirasi anggota Pradin itu kita tampung, kita lakukan, kita laksanakan. Jadi sehingga hal-hal yang sini. Nah, itu jadi kalau ada kongres nanti hanya kongres itu kangen-kangenan. Kalau materi kongres seperti yang saya katakan tadi sudah kita bahas semuanya kan. Anggaran dasar mana yang kurang, mana yang lebih, anggaran rumah tangga, bahkan program, bahkan terobosan kita sudah rampungkan sebelum kongres, sehingga kongres itu berjalan pagi upacara, siang membahas, tinggal getok. Cuman getoknya itu terlalu semangat, copot itu Pak. Saking semangatnya karena sudah jadi kan barang itu. Hari kedua, mungkin hari pertama tidak datang dari pengurus DPW Pradin Jatim. Kalian hari pertama, hari kedua? Hari pertama ya? Nah itu. Nah itu jadi semua pada hari kedua itu kita sudah rampung, sudah jadi. Jam 3 udah selesai. Jam 3 sudah selesai, bayangkan, coba. Nggak ada organisasi advokat seperti itu. Bulan Mei itu saya di sini kok hadir. Kongres AI tetap aja begini-begini. Nggak ada itu. Ini baru kejadian. Ya kita aja pada waktu tahun 2019 itu Ibu Siti Aminah sampai teriak-teriak. Ada aja, tapi alhamdulillah kali ini nggak ada. Tenang Ibu Aminah. Luar biasa, nyaman bener. Makan pun berlebih-lebih, nggak ada yang kurang. Ah itu kira-kira tentang kongres. Kemudian hasil kongres itu seperti kalian sudah memahami, mengetahui ada tujuan kita jangka panjang tentang politik hukum. Kita sudah terjun dan selalu saya mengatakan orang bikin partai harus menyiapkan biaya yang lebih besar. Kalau kita bikin partai, kebalikannya, kita harus dapat biaya besar, harus ngisi kantong. Itulah pemikiran Pak Artono, Pak Billy, segala macam. Itulah gunanya kongres. Kita turun rembuk bagaimana kita menyusun pendapat dan sebagainya. Ternyata kan brilian. Apa itu? Tadi saya katakan kita bikin tujuan kita 5 tahun yang akan datang. Bikin partai itu sudah harus biaya sekian karena mereka top down mendirikan partai. Kalau kita ini tidak, kalau memang tercapai nanti 2-3 tahun ke depan, ya kita jadikan partai. Kalaupun tidak nggak masalah, kita tidak beban politik pikiran. Tapi namun secara politik hukum itulah yang kita lakukan sekarang. Kita dapat duit, orang buat partai mengeluarkan biaya besar. Kalau kita mendirikan partai, tujuan ya. Kita mendirikan partai harus dapat duit, dapat uang. Ini yang saya jelaskan, saya broadcast, mungkin kalian sulit menangkap cara arah berpikir saya, itulah tujuan. Namun untuk mencapai tujuan itu, seperti tadi saya katakan, kita dapat duit, kita dapat uang. Sampai pagi ini aja masih saya broadcast. Simak secara seksama sumber uang bagi anggota Pradin. Itu kita dapat duit. Nah dengan demikian Pradin itu terobosan kalau 2019 Master Advokat sudah jalan, alhamdulillah. Nanti Desember, Januari mungkin ya, kita mau mengadakan rakernas di Jakarta. Kita ada 2 agenda nanti di rakernas itu. Pertama, pengukuhan Master Advokat MAD yang sudah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Nanti kedua baru membicarakan program kerja Pradin untuk 5 tahun ke depan. Karena Pradin ini yang sangat saya kagum, sangat saya cintai, ini mendahului
saya kejar terus yang namanya Siti Aminah itu. Nggak peduli saya mau tengah malam pun saya telepon. Supaya ini dapat tersosialisasikan. Tujuannya adalah bagaimana kita meraih, bagaimana kita bersaing dengan advokat-advokat lain. Nah, hanya saja kalau diperkenankan saya curhat, boleh nggak? Boleh ya? Begitu gencarnya saya 2 bulan terakhir ini sejak pasca kongres, saya pikir seperti saya ini nggak punya duit banyak gitu. Makanya saya berpikir bagaimana menggerakkan anggota Pradit ini supaya dapat duit banyak. Ternyata pendapat itu keliru. Mungkin lebih banyak uangnya Fauzi di Situbondo daripada uang saya. Itu perbandingannya. Demikian juga di kampung saya jalanin minggu kemarin, saya pulang kampung lewat Riau, lewat Medan segala macam. Ternyata anggota Pradit itu sudah deh, yang ada di otak saja berubah. Maksudnya tidak ada lagi anggota Pradit yang susah rupanya. Yang susah itu ya saya masih pakai mobil Jaguar. Ternyata anggota Pradit sudah punya mobil rata-rata, bukan rata-rata, 90% punya mobil. Saya aja nggak bisa ganti mobil, apalagi Pak Billy tiap tahun ganti mobil. Ketumnya aja nggak bisa. Kenapa? Itulah cara kita. Maka oleh karenanya saya sangat memahami dengan kondisi seperti yang saya temukan tadi di lapangan. Ternyata anggota Pradit sudah mulai ekonominya sejahtera, kecuali pemula beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu dilantik, disumpah, tentu tidak. Tapi kalau yang lama-lama saya lihat nggak ada lagi. Semua rata-rata. Saya kaget betul, di kampung saya itu kan lebih-lebih daripada Madura. SDA-nya, PAD-nya. Tapi ternyata anggota di kampung itu sudah punya Fortuner, sudah punya Pajero. Wah, kaget saya. Nah, ini salah satu contoh. Di kampung yang krisis apapun itu ekonominya, kok anggota Pradit sudah bisa punya mobil, berarti sudah sejahtera. Nah, oleh karenanya seperti tadi yang saya katakan tadi, bahwa di Pradit itu sudah ada 3 level pendidikan yang tidak bisa dicontoh dan orang mau mencontoh Pradit. Pertama, MAD tadi sudah saya jelaskan, kita sudah pelantikan pengukuhan di Balikpapan tanggal berapa itu? 29 atau 30 ya? 29 itu 9 Agustus. Kita punya Dikpa. Terus kemudian yang sekarang sumber duit, sumber uang, sumber masa depan, kita punya pendidikan hukum paralel. Mungkin kalian tidak bisa mencerna tembak sasaran pendidikan hukum paralel itu. Izinkan saya menjelaskan. Paralel itu sebenarnya sudah disosialisasikan oleh Kemenkumham sejak 2022 seluruh Indonesia. Saya ulangi sekali lagi bahwa paralel itu sudah disosialisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan BPH-nya seluruh Indonesia. Jadi sehingga lurah, camat, bupati sampai tingkat desa sudah mereka tahu itu apa paralel. Hanya saja mereka tidak bisa melakukan untuk top actionnya. Kenapa? Karena tugas mereka hanya sebatas sosialisasi. Nah, itulah yang diprakarsai, dimotori oleh Pradit untuk ke depan. Sesungguhnya sasarannya itu bahwa paralel ini adalah asistensi. Saya ulang sekali lagi, adalah asistensi dari seorang advokat. Jadi sehingga paralel itu punya mentor namanya advokat di anggota Posmakum Adi. Itu yang sebenarnya. Itu bukan hanya di tingkat pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Bahkan itu ke kampus-kampus pun sudah masuk sekarang tentang paralel ini. Bahkan sudah masuk kurikulum.
sudah masuk kurikulum di Fakultas Hukum maupun di Perguruan Tinggi Ilmu Hukum, sudah masuk kurikulum itu. Saya juga baru tahu beberapa bulan yang lalu saya ketahui itu bahwa peralihan itu sudah dimasukkan dalam kurikulum. Nah, siapakah itu paralel? Secara historis singkat saya jelaskan, paralel itu sebenarnya bukan baru sekarang ada, tapi itu sejak Romawi kuno sudah dikenal. Romawi kuno dikenal dengan zaman pada waktu itu prokurir, bahasa Prancis, bahasa Ibrani, prokurir itu. Nah, prokurir ini oleh Kementerian Kehakiman pada waktu tahun 60-an, karena tidak sulit menyebutnya prokurir, maka digantilah prokuror. Itu ada SK menterinya, SK Kementerian Permenkeh namanya, Permenkeh nomor 1 tahun 65. Kemudian meningkat status, itu sudah masuk saya. Saya juga termasuk prokurir tahun 70-an. Meningkat statusnya tahun 80 menjadi pengacara praktek. Itulah paralel. Pengacara praktek sekarang sudah tidak ada lagi, digantilah sekarang namanya paralel. Ditingkatkan lagi statusnya sekarang, tidak hanya sebatas asistensi, tapi juga sudah menjadi status profesi. Kenapa demikian? Karena sudah diakomodir, diatur dalam substansi undang-undang. Undang-undang apa itu? Undang-undang Bankum, peraturan pemerintah, dan peraturan lain-lainnya di bawahnya. Itulah namanya paralel. Karenanya paralel itu adalah bagian daripada penegak hukum. Apa bedanya advokat dengan paralel? Ya, ada bedanya. Kalau advokat diatur oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Kalau paralel diatur oleh Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011. 2011 itu kalau nggak salah sebelah kiriku ini sudah ada, yang di depan saya cewek ini sudah ada, di belakang sana itu juragan saya, juragan Paino sudah ada, sudah di Peradin itu. Dan itu juga pada waktu saya ngajar mereka, dan kembangan selalu saya update pada waktu itu. Jadi berarti 14 tahun yang silam. Jadi pendekar-pendekar Peradin ini masih ada. Tinggal 4. Ajis, oh ya, Paino, Erli, juragan dia Black, advokat. dari 40. Nah, dari 40. Nah, itulah yang namanya paralel. Nah, paralel ini operasionalnya mereka bekerja melakukan kegiatan ya sama dengan advokat juga. Hanya beda tipis saja. Mereka tidak bisa dilepas bersidang. Sidang boleh, tapi harus ada mentor namanya advokat. Kalau di Jakarta nggak peduli mau advokat mau paralel, yang namanya ada pas kemarin sidang. Asalkan pakai baju hijau sebelah kiriku ini, hakim yang manggil, Pak kita sidang pas ini. Entah siapa yang pakai baju hijau itu, entah advokat, entah paralel, entah siapa, pokoknya pos Pak Madin pakai baju hijau sidang aja. Nah itulah bedanya. Tapi kalau untuk praktek di luar menangani perkara-perkara non litigasi adalah paralel. Target pemerintah, saya ulang sekali lagi, target pemerintah melalui operator pemerintah adalah Posma Pemadin Peradin kita ini, itu nanti tiap desa ada paralelnya minimal 3. Minimal 3 paralel tiap desa atau kelurahan. Syukur-syukur kalau bisa lebih banyak. Dengan tujuan bila mana paralel itu ada, maka nanti di desa itu maupun di kelurahan itu didirikanlah namanya mahkamah desa atau mahkamah kelurahan. Jadi sehingga segala sesuatu kalau ada masalah-masalah seperti walaupun itu perkara pidana, kita kenal dengan restorasi justice, RG, itu bisa dilakukan
di kelurahan ataupun di desa, tidak harus ke pengadilan, selesai barang itu. Apalagi sengketa-sengketa perdata, cukup nanti di kelurahan maupun di desa bisa terselesaikan. Dengan produk ini nanti kalau selamat datang, assalamualaikum Bapak Advokat Senior dari Tuban. Terima kasih walaupun tertatih-tatih datang ke sini. Luar biasa kepeduliannya sama Pradin. Advokat Senior Abdul Malik SHMAD dari Tuban. Nah, saya teruskan, itulah namanya tujuan nanti. Oleh karena itulah saya broadcast kalian semuanya itu supaya tolonglah, tapi sampai sekarang, sampai detik hari ini bukan hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia tidak ada mempertanyakan kepada saya apa itu paralel, apa sepak terjang, bagaimana sumber dana uang dapatnya. Ini yang susah. Ternyata tadi pusing-pusing, rupanya sudah sejahtera, depositonya depositonya saldonya di rekeningnya itu sudah minimal 400-500 juta rupanya untuk satu itu. Ini yang sudah ada tuh. Sekretaris DPW aja bilang betul. Jadi ngapain aku bilang cari-cari duit kalian? Nah, itu yang sesungguhnya, sehingga nanti kalau ada ini tiap satu advokat anggota Pradin punya paralegal 120 orang aja. Anggota Pradin se-Jawa Timur aktif 100. Bikinlah 100 dulu saya bilang. Sebenarnya lebih. Sudah 1.200 paralegalnya. Nah, kalau sudah 1.200, nggak usah kita hitung per Jawa Timur dulu deh, per kabupaten aja. Seperti kita bicara Kabupaten Probolinggo. Kota, Pak. Probolinggo kota. Probolinggo kabupaten maupun kota. Berapa jumlah semua? Kalau kota 29, kalau kabupaten kurang lebih 42. 42 jumlah. 42 tambah 29. 51. Coba 51 kali 10 orang per desa kelurahan, sudah 510. 510 paralehal. Apa nanti nggak gigit jari advokat-advokat di luar sana? Kenapa? Karena paralehal ini sudah menampung persoalan-persoalan di tingkat desa. Kalau memang itu persoalannya harus ke pengadilan, tidak mungkin lagi nanti si paralehal kita ini menyerahkan ataupun si pencari keadilan itu tidak mungkin lagi pergi ke advokat lain, pasti ke paralehalnya. Paralehal pasti bawa ke kita, karena kita yang menciptakan dia, mengorganisir dia. Inilah namanya persaingan begitu berat. Saya ulang sekali lagi, persaingan, karena advokat untuk Jawa Timur ini aja, saya pernah saya baca di medsos, sudah hampir 40.000 advokat di Jawa Timur ini. Bayangin, bagaimana anggota saya ini mau hidup dengan persaingan ketat begitu? Ini yang perlu harus diperhatikan. Itulah tujuan sepak terjang Pradin dalam Kongres ke-10 di Balikpapan, Kalimantan Timur, KM Nusantara. Persaingan ketat. Nah, dengan demikian jejaring ataupun network anggota Pradin itu punya paralel 120. Wah, itu sudah hebat itu. Saya yakin tiap hari pasti ada perkara untuk ditangani masuk. Soal rezeki tergantung yang bersangkutan. Ini yang perlu jejaring ini, network ini kita bentuk. Dan ada bedanya paralel itu, mungkin sekarang paralel sudah, memang paralel itu seperti yang saya katakan tadi, dari zaman Bahola sampai sekarang itu ada, bukan tidak ada. Tapi mereka itu semua itu setengah formal, dikatakan tidak, ilegal tidak. Kenapa? Karena dia berlindung kepada advokat. Dia berlindung ke bawah advokat, sehingga si advokat ini mengangkat dirinya sebagai paralel, oke aja. Tapi paralel yang akan kita rekrut, yang akan datang beda.
dengan advokat yang ada di luar sana. Bedanya di mana? Karena mereka melalui pendidikan seperti jadi advokat harus melalui TIPA. Ingin jadi paralehal harus melalui pendidikan. Namanya pendidikan hukum paralehal. Ini kita menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat. Jadi kalau 120 orang satu anggota Pradin punya paralehal, aman barang itu. Seperti tadi kita kembali ke Probolinggo, 510 paralel kita ada di sana, nggak mungkin lagi lari ke advokat lain. Tidak mungkin, pasti lari ke Pos Bakumadin. Pos Bakumadin kita itu bukan harimau, dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar. Dan itu tolong dihapuskan. Dan banyak rumor mengatakan di luar sana, saya mendengar bahwa Pos Bakumadin itu hanya boleh menangani perkara cuma-cuma. Perkara apa? Perkara Prodeo Bono, bukan. Saya pakai surat kuasa Pos Bakumadin, saya dibayar 700 juta kok. Tidak ada masalah itu. Yang tidak boleh itu Pos Bakumadin sudah punya SKTN masih dimintain duit, itu melanggar undang-undang. Jangan lakukan itu. Kan ada namanya subsidi silangnya. Kita menangani pro bono, juga menangani profit. Nah kemudian saya katakan lagi tadi, paralel yang akan kita rekrut ke depan, ini ada lagi selain daripada mampu menciptakan lapangan kerja, juga mendapat gelar habis pendidikan yang bersangkutan. Tolong jangan diskusi di belakang dulu mas. Nah, kalau sudah ikut pendidikan, kalau teorinya itu paling nanti 2 hari lah, 2-3 hari lah paling lama. Itu pun kalau di Jum juga oke. Mungkin mayoritas pakai Jum. Baru praktek 3 bulan di Pos Bakumadin, baru dia boleh praktek di luar sana. Pakai pelang di rumahnya itu boleh. Praktek hukum, paralehal, Joni, CPLA. Nah, ini pendidikan ini nanti ada sertifikatnya, diberikan gelar kepada paralehal itu, gelarnya itu detailnya CPLA, Certified Paralegal of Legal Aid. Yang memberikan itu, mensahkan itu adalah Kementerian Hukum RI, dalam hal ini BPHN. Ini yang perlu saya tegaskan. Jadi sehingga peminatnya nanti pasti banyak. Ini kami sudah praktekkan 1 bulan ini. Sudah 4 kali saya melakukan sosialisasi. Ternyata yang daftar bejubel, banyak sekali yang daftar. Terakhir kemarin di Kelurahan Tegal Alur, sak lurahnya pun mau ikut. Ibu lurah nggak bisa ikut. Kenapa Pak? PNS, karena yang tidak boleh paralel itu PASN sama TNI Polri. Pak, saya per 15 Desember sudah pensiun, saya ikut ya Pak. Saya bilang oke. Itu lurahnya, ibu lurah. Mungkin yang saya share tadi pagi ada itu di YouTube, sudah saya tayang. Lurah. Ada lagi polisi juga. Babin apa polisi di Bimas? Babin Kamtipmas. Itu pun dia katakan, Pak, saya per 1 Desember sudah pensiun. Boleh ikut Pak? Boleh. Nah dengan demikian saya bilang, ini sudah banyak daftar. Nanti ikut pendidikan sudah bisa langsung praktek. Nanti kita bentuk di sini mahkamah kelurahan. Siap mereka semuanya. Dengan demikian kalau ini terjadi, kalau ini kalian lakukan semuanya, ya insya Allah ekonomi jalanlah, lancarlah, sejahtera lah anggota Pradin. Itulah tujuan seorang Bapak Undram Betul Pradin, mensejahterakan anggotanya. Tidak ada di luar sana seperti itu.
Terlebih-lebih lagi ada pesan khusus untuk orang Madura. Saya bawa sekarang dan saya sampaikan. Coba berdiri dulu sebelum saya sampaikan pesan khusus dari langsung Kepala BPHN yang baru. Silakan. Madura berdiri. Semua Madura berdiri. Saya dapat pesan khusus dari Kementerian. Tolong itu paralel segera ciptakan untuk menghindarkan, meminimalisir kejadian-kejadian yang pakai curi-curi itu. Ya. Dengan adanya nanti pendidikan paralel sana mungkin tidak mungkin terjadi lagi cara banyak korban yang tidak berarti anak bangsa ini. Itu pesan dari sana untuk kepada kalian dari Madura. Terima kasih, silakan. Dan mereka berjanji kepada saya, mungkin juga nanti menteri yang turun. Kebenaran menteri itu teman saya juga. Kalau kita gelar di sana pendidikan paralel, mereka siap turun ke Madura. Termasuk kami diperintahkan untuk pendidikan paralel ini. Ya, tolong pulang dari sini, pikirkan itu. Segera gelar di sana. Untuk apalagi di medsos. Aduh, saya ngeri ngeliatnya itu. Saya aja gak kuat. Tapi kalau aku diajak carokan, mungkin aku lebih duluan jungkir balik, kali gak bisa berdiri. Ngelihat jurit begitu aja saya udah langsung gelap matanya. Ya walaupun itu suatu kebanggaan, itu kan ada istiadat zaman dahulu. Sekarang kan nggak bisa tidak berlaku. Ada di Jamin UUD 45 pasal 18 itu ada. Jadi kena hukum misalnya sekarang tentang perempuan disetubui oleh laki lain hanya dihukum 1 tahun. Harga diri lebih mahal dari 1 tahun. Nyawa tangan. Nyawa tangan. Nah, itulah perlu pembentukan paralel tidak sampai terjadi hal-hal yang demikian itu. Mungkin melalui paralel ini nanti memberikan bimbingan BIMTEK namanya. Kalau di desa itu namanya BIMTEK, bimbingan teknis pendampingan hukum di tingkat desa. Nanti ini tentu dimasyarakatkan untuk menghindarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa membinasakan manusia itu sendiri. Ini perlu kita cermati. Nah, itulah paralel yang namanya saya katakan siapapun semua berminat. Tamat SMA pun ikut dia langsung sudah punya gelar di belakang namanya CPLA yang disahkan oleh Kementerian Hukum RI sekarang, nggak pakai HAM lagi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan mengenai paralel itu, sehingga penyelenggaraan pendidikan hukum paralel ini sumbernya itu sudah jelas dan dananya pun ada itu di desa, dan yang memungut itu pun kalian, melaksanakan pun kalian. Kami hanya menyelenggarakan dari pusat. Ini yang perlu coba lakukan itu. Toh duit juga. Terselenggaranya pendidikan hukum paralel, maka kalian pun dapat uang pelaksanaannya. Setelah itu kalian punya anggota, punya paralel untuk bekerja untuk kalian juga. Karena tidak semua tuntas mereka lakukan itu di tingkat desa maupun di tingkat paralel itu sendiri praktik hukumnya. Kalian kan sebagai mentor pasti dapat itu kepada kalian. Kalau ini terlaksana, apa nanti nggak rame pekerjaan bagi anggota Perhadin? Apa nggak subur sejahtera ekonomi anggota Perhadin? Dan nanti paralel ini, kalau sebagai advokat kita punya wadah organisasi seperti yang sekarang disebutkan Perhadin. Nah, paralel ini ada wadahnya enggak? Karena mereka sudah jadi profesi loh. Ada wadahnya, kita sudah siapkan namanya pelopor pejuang keadilan. Disingkat dan disebut PPK. 2-3 tahun ke depan kalau ini berjalan, kata Haji Paret dari Jember, dia sudah siap paralelnya tiap desa saya Kabupaten Jember. Langsung anggota DPR nanti dia. Melalui
tinggal balik dari pelopor menjadi partai. Selesai barangnya. Dan ini kita tanamkan politik hukum kepada masyarakat itu sendiri. Ini namanya limiter hukum. Sebenarnya kalau mahkamah desa maupun mahkamah kelurahan itu bukan baru juga sekarang ada. Itu sudah terkubur 50 tahun yang silam. Maaf, bukan 50, 60. Saya sekarang 71, umur 11 tahun saya masih menyaksikan di kampung namanya peradilan adat. Pengadilan adat itu ada, di kampung saya masih ada. 60 tahun yang lalu masih ada. Tapi kalau saya yakin Ibu Setiamina sudah nggak tahu, walaupun dia sudah tua. Berapa sih umurnya, Bu? Itu masih ada. Apalagi di kampung beliau ini, Sulawesi Selatan. Adatnya itu keras, makanya pengadilan adat. Dan sering di kampung ini dulu diusir manusia dari sana. 2-3 kali melakukan pelanggaran hukum keluar. Kalau enggak nyawa melayang, enggak tunggu malam itu nanti. Itu di kampung dia. Inilah yang mau dibangun pemerintah sekarang. Bagaimana supaya tertib hukum ini, budaya hukum ini kita harus buatkan. Kalau budaya hukum yang ada sekarang bukan menyelesaikan masalah, bukan membuat jerah. Membuat jerah itu kan nggak terpakai lagi filosofinya sekarang. Demikian itu menurut hukum. Kenapa? Contoh, si Pulan maling motor di Sidoarjo, di kampung desanya di Sidoarjo lah, ketangkap, diserahkan kepada polisi, ditahan, diadili, dihukum nggak lebih daripada 1 tahun. Maling-maling begitu. Nah, lingkungan tempat tinggalnya yang ada di Sidoarjo itu, di desanya, ditanya, si Pulan kemana? Lagi pendidikan ke Jakarta. Itu bahasanya. Kenapa? Budaya malu masih ada, karena bajunya keren, seperti baju saya ini keren. Tapi kemaluannya sudah hilang. Ini yang susah. Berdalihlah dia mengatakan bahwa si Pulan pendidikan ke Jakarta. Udah, dia dili 7 bulan, pulang 7 bulan dari lapas, kembali ke Sidoarjo, ke desanya. Baru pulang pendidikan dia. Iya, pulang pendidikan hukum, melaksanakan perintah hukum ke lapas, bukan pendidikan ke Jakarta. Begitulah, karena sudah kleptomania, penyakit buat dirinya. Kalau nggak maling nggak puas, maling 2-3 kali. Begitulah yang sampai terjadi sekarang. Jadi budaya malu sudah nggak ada. Dan perbuatan-perbuatan demikian itu bukan penyelesaian. Tapi kalau nanti budaya hukum seperti tadi yang kita laksanakan, itu pasti penyakit ini manusia diusir itu. Itu namanya budaya hukum. Nah, dengan demikian kalian sebagai mentor para lehal nanti mungkin lebih banyak aktif terjun menyelesaikan masalah-masalah ke desa-desa maupun kelurahan, dan di sana adalah uang. Kembali kepada perduitan. Dan para lehal itu sendiri ada pertanyaan. Adakah penghasilan para lehal itu? Ada, justru lebih besar. Dari mana penghasilannya? Penghasilan tetap profesional. Sumbernya dari mana? Ya dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita sudah ketahui praktek, kecuali yang tidak praktek Ibu Anita. Yang nggak praktek. Kalau dia piket di PN Sidoarjo, yang namanya satu hari itu rata-rata 2-3 bisa 5. Yang namanya perkara permohonan volunteer. Yang mengerjakan itu apa Ibu Anita? Enggak. Kalah Ibu Anita. Kalah dia. Kenapa? Sudah ada para lehal yang saya katakan tadi, Markus.
paralel yang tadi di luar sana itu banyak berkeliaran. Di mana-mana tokoh-tokoh masyarakat luruslah ditarik sama dia duit dari rakyat itu sebagai akses honorarium menjalankan perkaranya. Apa nanti dia bisa dia kan dekat. Sudah kenal dia sama orang pengadilan sampai dia Pak ada ini. Terus gimana? Ibu Anita aja di Sidoarjo melongok ngeliatnya. Itulah nasib advokat. Nah, mengorganisir mereka semua yang demikian, inilah perlu lembaga kita jadikan paralel tadi. Jadi bukan mereka tidak ada. Dan paralel yang ada sekarang ini mampu memerintahkan polisi, mampu memerintah jaksa, mampu memerintah hakim sekali. Hebat peranan mereka itu. Inilah salah satu perusak peradilan kita. Inilah salah satu yang merugikan kantong kita sendiri. Coba lihat perkara mana yang kita lihat aja yang besar-besar lah, yang baru-baru kejadian di Surabaya inilah. Lupa saya namanya, cewek itu siapa namanya? Lisa Rahmat. Kan ada paralel dia yang ngatur-ngatur semua itu. Lisa Rahmat tahu apa orang pengadilan ngatur sampai ke mahkamah. Tapi paralelnya itu siapa namanya lupa saya siapa. Ada itu. Ditangkap juga itu. Itu udah begitu berkeliaran di mana-mana ada. Kalau kita advokat ini kan enggak masih punya rasa profesi lah. Profesi itu masih punya rasa lah. Tapi kan kalau yang ngatur ini paralel yang liar saya katakan tadi ini yang kacau. Bisa diatur semuanya. Nah, untuk mencegah itulah gunanya paralel ini. Makanya nanti mereka setelah menjadi paralel, ya seperti yang saya katakan tadi, ada yang ngomong perkara volunteer, nggak perlu lagi dia harus ke panitra. Ada Ibu Anita di Sidoarjo. Bu Anita, ada perkara ini. Ya, kalau ada rezeki bagi-bagi juga lah dengan si paralel itu. Kan enak, halal, ringkas, cepat, dapat. Daripada tadi dibodoh-bodohin. Itu tolak ukur yang saya berikan tadi itu adalah Sidoarjo. Bagaimana kalau Surabaya? Bagaimana Jember meliputi beberapa kabupaten? Begitu juga di Banyuwangi, banyak persoalan-persoalan semua itu namanya paralel, yang namanya paralel liar. Ini kita harus organisir untuk melindungi rakyat yang sesungguhnya mereka diperas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya katakan, andaikan saya ini bisa dihapus sumpahnya, saya lebih baik milih paralel. Tapi kan saya 2 kali disumpah jadi advokat. Waktu pengacara praktek disumpah. Setelah jadi advokat SK Menteri Kehakiman dulu itu disumpah 2 kali. Kalau ini bisa dihapus, saya memilih paralel. Karena saya merdeka. Nggak ada beban. Nggak ada etika, nggak ada beban sumpah, nggak ada hal-hal lain. Ini yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam hal praktek paralel nanti perlu kalian harus mengawasinya. Tapi jangan keras, berikan hak-haknya. Yang penting kan kita dapat bagian dari dia. Ini udah saya praktekkan di Jakarta, makanya saya bisa berbicara. Ini bukan ilusi, bukan karangan. Ini praktek di Jakarta seperti itu. Kita jadikan mereka paralel. Mereka sidang. Pak, boleh saya sidang? Sidang aja kamu. Kebenaran Jakarta kan enggak terlalu keras seperti daerah ini. Kapan saya boleh sidang? Terserah kau. Padahal dia itu adalah paralel liar. Itu kepelihara, baru tertib, baru jadi gini hakimnya. Ampun itu hakim, nggak dapat sumber lagi. Ini kita udah praktekkan. Makanya saya semangat di situ. Mungkin pengabdian saya, karya saya inilah mungkin paling bisa merubah situasi. Begitu juga polisi, begitu juga jaksa. Kenapa? Karena dia sudah pakai baju hijau seperti yang sebelah kiriku ini. Hakim pun sudah segan.
datang ke pengadilan tuh nongkrong sudah di ruangan Pusbako Madin. Nggak lagi main dia perintah kiri, perintah kanan. Semua perkara harus melalui Pusbako Madin. Saya ulang sekali lagi bahwa Pusbako Madin itu boleh menangani berduit, nggak ada masalah. Beberapa minggu lalu di Jakarta saya kan surat kuasa. Itu baru saya buatkan surat kuasa kemarin, ada perkara di kampung berduit pakai Pusbako Madin. Pusbako Madin Padang Lawas Utara. Boleh kita minta duit? Boleh. Kenapa tidak? Orang namanya kita kerja, kita bergerak. Mobilnya Anita memang pakai air air comberan. Kan enggak, pakai bensin dari Pak. Ini yang penting. Semua itu kan berjalan, sehingga nanti wibawa anggota Paralihan itu pun di mata masyarakat terhormat. Itulah yang disebutkan dengan advokat profesional officium nobile, terorganisir, profesional berjalan, tapi dapat duit sebab yang halal, bukan sebab karena kebohongan. Ini kan advokat mayoritas, tapi anggota Paralihan mungkin tidak. Mayoritas advokat itu hanya raja bohong, memberikan PHP kata anak muda sekarang. Karena ini korban-korban mereka itu semua datang ke Pusbako Madin, datang ke kita. Ini yang kita tidak inginkan. Ini yang kita dambakan. Teramat sangat pencari keadilan sekarang luar biasa. Sampai waktu mungkin kalian mendengar di video saya di Tegal Alur itu, lost control saya, ada pertanyaan yang jelimet, langsung saya katakan, advokat sekarang advokat biadab. Sudah jatuh ditimpa tangga, ditimpa lagi sama tangganya. Yang orang kan bisa bergerak, kasihan lah. Nggak demikian tujuan hukum, nggak demikian tujuan profesi advokat. Makanya kita bangun paralel ini, profesi paralel. Bagaimana kita membangun untuk di Jawa Timur ini sebagai barometer dari publik tercinta seluruh Nusantara. Apalagi dengan adanya namanya dia hanya tamatan SMA, hanya jadi paralel langsung bisa dapat gelar CPLA, mungkin nanti dia bisa kuliah. Atau paralel itu nanti 2 tahun dia sudah jadi paralel, dia sudah bisa mengajukan vokasi ke perguruan tinggi hukum untuk mendapatkan gelar SH-nya. Di portofolio selama 2 tahun diuji dapat gelar sarjana hukum, tidak harus melalui kuliah lagi. Itu yang perlu kalian ingat, perlu kalian sampaikan kepada para calon-calon paralel itu. Bisa 2 tahun lebih, dianggap itu kuliah dan praktek. Namanya itu vokasi. Vokasi artinya jenis rumpun pendidikan yang kita miliki. Kan ada 3. Rumpun jenis pendidikan akademik, rumpun jenis pendidikan vokasi, rumpun jenis pendidikan profesi, seperti yang dilakukan oleh Pradi, MAD, Dikpa, sekarang paralel, pendidikan hukum paralel. Itu semuanya nanti bisa di portofolio menjadi sarjana hukum. Itu dibuktikan dengan penanganan perkara yang ditanganinya ataupun ilmu yang dia kuasainya. Itu lebih efektif melalui vokasi. Dan ini sudah saya praktekkan di Medan. Ada 7 orang kemarin paralel kita 2021 dia ikut, terus kemudian langsung jadi di vokasi di salah satu universitas akreditasi A di Medan, lulus. Nanti tanggal bulan depan sudah 7 orang tanpa melalui kuliah. Nanti mereka sudah sarjana hukum terapan namanya, SH huruf besar, T-nya huruf kecil, sarjana hukum terapan, ya sama aja dengan SH juga sama dengan kita. Nanti saya lantik 2025 mungkin. Jadi paralel itu sama dengan kuliah juga. Kalau dia mengeluarkan biaya sejumlah sekian untuk kuliah, paralel dapat duit, dapat ilmu. Tolong ini sampaikan, kalian sosialisasikan kepada paralel yang demikian itu.
sehingga nanti mereka betul-betul bermanfaat guna. Setelah mereka peroleh hal, kita bisa tingkatkan, nggak perlu lagi melalui ikut pendidikan DIKPA, langsung. Nah ini kebenaran anak saya ada, Melisa Rambe, dia sekarang lagi nyusun skripsi. Nanti ada pendidikan peroleh hal ini, kau ikut langsung. Karena kurikulum yang menyusun pendidikan hukum paralel itu saya dengan si Erlin di BPHN. Jadi ya kita adopsi semua ilmu yang ada. Ini yang perlu untuk diketahui dan sampaikan itu kepada semua calon-calon kalian nanti. Kalau memang sudah ada pesertanya, mungkin pertama kali saya akan turun. Saya turun memberikannya, karena ini adalah perlu seperti halnya ini dengan pendidikan P4 zaman dulu. Nggak bisa serta-merta dilepas. Makanya pada waktu sudah 4 kali kita action di Jakarta, itu saya perintahkan anggota Pradin seluruh hadir supaya mereka lihat. Sudah divideokan seperti sekarang ini, juga mereka ikut di lapangan. Tujuannya adalah Jakarta itu jumlah seluruh kelurahan 260. Bayangkan 260 kelurahan Jakarta itu. Ya kalau saya semuanya mati berdiri, nggak mungkin. Tapi mereka sudah bisa di kayak seperti kemarin di Cakung Barat sudah saya lepas anggota, bukan lagi. Ternyata mereka sudah bisa. Nanti kalian pun hal yang sama. Mungkin pertama kali tidak mungkin saya lepas, saya akan turun langsung. Coba segera lakukan dan laksanakan. Saya kira demikian paparan saya. Kita lakukan dialogis supaya lebih mantap, supaya tidak ada ganjalan lagi. Sebagai barometer seluruh Nusantara, ini baru pertama kali nih ke daerah saya sosialisasikan. Lebih mantap lagi nanti kita rakernas nanti Januari ataupun Februari. Yang jelas sebelum puasa kita harus rakernas pemantapan seluruh Indonesia supaya ini berjalan. Kalau ini berjalan seluruhnya, ya 2-3 tahun ke depan kita sudah resmi punya partai. Kenapa begitu? Karena kita kan semua DPW 100% ada. Provinsinya, kabupaten kota kita 70%, malah lebih, bahkan lebih daripada itu kita sudah ada. Bisa balik tangan, tapi ini bagaimana memprogramkan pendidikan hukum paralel ini bisa berjalan secepat mungkin. Pertama, mengingat kondisi ekonomi anggota, karena persaingan semakin ketat dan berat. Kedua, supaya tertib hukum di tengah-tengah masyarakat agar nanti menjadi panutan bagi anggota-anggota ataupun advokat-advokat yang ada. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya kira demikian, mungkin saya bisa ditambah maupun diteruskan sama Ketua. Pak Sekjen ataupun Pak Ketua. Silakan. Terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin dilanjutkan sama Pak Sek untuk menjelaskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, Ketua Umum DPP Pradin, tepuk tangan. Ketua DPW Pradin Jatim, rekan-rekan pengurus DPW, Ketua Pawi, Ketua Pos Pakumadin, dan sejadir Bapak dan Ibu sekalian yang dikenalkan. Terima kasih. Panjang lebar sudah disampaikan oleh Ketua Umum yang kita yang punya visioner ya. Kalau kayak saya mengatakan visioner, sangat visioner ya, seorang pimpinan yang sangat visioner depannya. Karena apa? Jangkauan pemikiran beliau 5 tahun ke depan. Kalau kita kan ya 1 minggu, 1 bulan ya. Mohon izin gitu, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama menyangkut DPW Pradin Jatim.
Artinya secara organisatoris, betul. Setelah kami berdua ditunjuk sebagai dalam formatur di Balikpapan, Pak Billy sebagai ketua DPW, saya sebagai sekretaris, saya melakukan tidak lanjut, betul. Artinya apa? Saya akan menginventaris kembali ya, diinventarisir kembali apa benar. Bahkan saya di grup mengatakan, siapa sih yang cinta kepada Pradin kalau tidak kita sendiri gitu. Bahkan sampai ya begitulah. Akhirnya ketum ada 2 grup di dalam DPW Pradin Jatim ini. Ya ini mumpung ada ketum berarti enak gitu. Dan ada yang kita tutup-tutupi. Yang pertama dalam WhatsApp ini ada di Pradin Jatim saja. Pradin Jatim. Anggotanya terdiri dari seluruh anggota Pradin Jatim yang lama. Katakan yang lama karena ada formatur pembentukan ketua yang baru. Yang kedua, saya membuat sendiri sebagai sekretaris dengan bahasa New Pradin Jatim. Nah, kira-kira siapa yang saya tarik kepada New Pradin Jatim? Mohon izin itu. Beliau adalah mereka dari yang seolah-olah sangat berjuang kepada kemajuan Pradin Jatim gitu loh. Sehingga saya masukkanlah kepada Pradin Jatim. Tetapi di balik itu juga, dalam Pradin Jatim ada juga orang-orang yang tetap cinta kepada Pradin Jatim. Tapi memang belum saya masukkan gitu loh. Ya. Karena apa? Di sana banyak omelan, banyak caci maki, banyak kata-kata yang semuanya ada ahli hukum gitu kan. Mestinya kalau ada sesuatu yang bagaimana kita kan bisa, bahkan ketum saya laporkan setelah datang dari Balikpapan berkali-kali saya mengundang ya, berkali-kali saya mengundang, bahkan tidak hadir dan tidak pernah hadir gitu loh. Tidak pernah hadir mereka itu, mungkin ketum juga ketahui. Dan bahkan ya bahasanya nggak cocok lah, nggak sopan lah kalau kita utarakan di sini. Itulah gambaran ketum dalam Pradin Jatim. Bahkan ketua DPW sendiri tidak dimasukkan saat itu gitu loh. Akhirnya saya mohon kepada di grup itu untuk dimasukkan. Nah, akhirnya masuk gitu. Paling tidak dari ketua DPW bisa memberi pencerahan gitu loh. Itu yang terjadi. Dan banyak diantaranya yang meragukan gitu loh, meragukan hasil kongres itu sendiri. Salah satu diantaranya penunjukan atau formatur tentang ketua DPW. Padahal SK-nya sudah keluar. Mungkin bapak-bapak jangan melihat soalnya kalau setiap dari DPW, mohon izin itu, setiap ada DPW selalu saya share di grup, gitu loh. Karena apa? Surat keputusan nomor, mohon izin tak lihat dulu. Nomor 11. Surat keputusan nomor 08 itu ya, salah satu di antara membatalkan putusan ini yang pertama, membatalkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Pradin nomor 09 sekian tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022. Artinya apa? Asumsi kami ya, ini pembatalan kepemimpinan Pak Mardi gitu loh. Betul kan? Betul. Ya betul. Inilah pembatalan ini ya. Tetapi mohon izin itu, saya dulu nge-share sudah ngebel sama Pak Sumarju. bukan yang DPP, Pak Ismail. Oh. Belum dikasih Pak Ismail, mohon izin saya di-share lah. Yang pembatalan ini SK-nya siapa sih? Asumsi saya Pak Mardi. Tapi dia tidak lihat. Blegernya kan tidak enak gitu ya kan. Sampai sekarang belum di-share.
Sudah saya hubungi juga, ya Pak saya menjual kota ini. Oh ya enggak apa-apa, besok ya Pak ya, oh ya nanti, ya, begitu aja. Atau lupa beliaunya banyak masalah saya lupa. SK yang lama. Ya itulah, boleh dilihat di HP saya, ada buktinya. Itu yang pertama mengenai organisasi kami ya itu, kita ya itu. Namun demikian nantinya mudah-mudahan pada acara selanjutnya itu acara yang dituduhkan nanti pelantikan pengurus, walaupun katanya begitu udah tidak apa-apa lah, kita tetap namanya organisasi kan ya harus ketum, harus pendirian, harus berkibar ketum demi apa nanti PPK kan untuk itu. Yang kedua berbicara tentang organisasi sudah selesai ya, ada katakanlah caci maki, tapi sudah selesai, kami anggap sudah selesai karena sudah terbentuk. Yang kedua tentang apa yang dikatakan ketum tadi itu restitusi ya, dia itu Restorasi. RJ lah. Ini kebetulan saya kan dari polisi dulu ya. Jadi sebelum ada aturan itu, polisi SDCI artinya apa? Setiap permasalahan yang tidak diselesaikan di pengadilan selesai dewe. Nah, itu buat pedoman aja rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa RJ itu ada batasannya. Ada batasnya. Yang ada peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah nomor 1 tahun 2024 itu ada batasannya. Ya itu ya, ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang RJ. Jadi setiap ada aturan kita mesti diikuti dengan perma atau sema, selalu. Jadi kita tidak terbatas pada undang-undang, tapi ada perma atau semanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon izin gedung. Kami selaku sekretaris DPW mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ibu-ibu, bapak, khususnya ketua Posma Komunadi atau DPC, ya, ulangi DPC Posma Komunadi, apabila kirim surat ke DPP, kan apa kirim surat, ya. Tetapi DPW diberi tembusan, gitu loh ya. Ya, diberi tembusan, ini rumah tangga, ini organisasi gitu loh. Ya. Begitupun ada permasalahan di DPC, jangan langsung ke DPP gitu loh. Kasihan ketum se-Indonesia DPC berapa ratus mendapat aduan dari DPC ya. Mohon izin nanti hasil ini kita share ke grup ya, Jadi setiap ada permasalahan di DPC, ya diutarakan, ayo rundingan bareng ya. Ayo rundingan bareng di DPW loh kantor ya kan. Nggak usah ke ketum, kita sudah punya kantor sendiri. Mudah-mudahan tahun baru nanti ada kantor yang baru. Tepuk tangan ini. Ya waktu Zoom meeting ya. Waduh ya malu-malu sedikit tidak apa-apa kita ke ketum. Bahkan bisa mengutarakan sampai segitu ya, nggak apa-apa ya, untuk kemajuan kita semua. Yang terakhir, Jadi mengorganisasi. tadi untuk kemajuan organisasi, tadi saya ulangi, setiap DPC, DPC Kabupaten Kota Madia apabila kirim surat selalu diberi tembusan. Okay. Terus saya ini minta daftar DPC ku sing mendapat itu sopo ae ndak tahu 16 itu ya. Iya, so. Nah, mau dicek itu. Apakah penjelasan ini nanti saya harus kirim ke surat ke DPW atau bagaimana nantinya? Nah, ini perlu dicatat ya. Ya ke DPP ya. Ya. Saya mau tanya Mbak Hani enak. Ya, makanya saya tanya Mbak Hani gak enak gitu, tapi kan aduh
Ya tidak apa-apa lah, nanti berarti bayar kirim surat aja, nggak apa-apa. Lobet. Nanti siapa sih yang sudah direkomendasi namanya? Apa namanya? Ya, terakreditasi lah. Sudah diverifikasi semua 16. Ya tahu deh aku mungkin Sidoarjo, nah, ya kan? Madura itu Sampang itu mana itu ya? Honor Madiun, ya kan? Tuban. Tuban, nah kita kenal dong. Nganjuk, nganjuk. Nganjuk, oke. Nah, sesepuh kita yang nganjuk. Ini selalu beliau selalu kontak saya ini apa? Sumenep, Sumenep. Mesti tak kasih tahu. Pak Tes, dapat tes ya, siap Pak Tes. Madiun mana Madiun? Arso. Oh iya, oke. Kemarin tanya saya, Pak Sudah. ini saya bawa para level boleh nggak? Ya boleh dong, tapi ada syaratnya. Oh iya Pak Rono, ya. Ya, wanita ya. Aku wes yo, mau penghilang dia, keturun. Apa santai aja, Pak. Ya. Santai aja. Ada sesuatu permasalahan, tanya oleh DPW, ya betul DPW. Insya Allah namanya manusia, insya Allah terjawab lah. Kalau apa kita kan komunitas, katakanlah dikatakan komunitas ya, organisasi besar ini ya. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan, mungkin ada tambahan nanti, mohon dicatat dan untung ada ketum, undang-undang monggo disampaikan nanti ya, nggak usah malu-malu, undang-undang disampaikan. Nanti ya kita pecahkan bersama gitu loh, kita pecahkan bersama nanti sore tidak apa-apa kalau belum selesai kan gitu wanita ya. Oh lu kasih ya kan jam 11 ya tidak apa-apa tapi ke jam 1 piringnya ya dah itulah. Terima kasih ya dari kami sebagai sekretaris DPW. Untuk sementara nanti tambahan menyusul ya, nanti beliaunya Pak Ketua DPW yang menambahkan, nanti tak visi dari sini. Monggo itu disampaikan kepada audien atau kita sendiri, kami sendiri dulu. Tanya jawab itu. Ya, audien monggo. Iya. Kalau gitu. Tak catat sih. Jangan jauh-jauh dari sini. Bapak Ibu jangan lupa waktunya dibatasi kali Bu Anita tadi jam 11. Ya. Monggo sambil ada kue di belakang ada monggo. Intinya dari mana Pak? Saya dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Monggo. Mati itu. Mana miknya? Tes. Kamu jalan mana? Ini kayak kunci aku ya? Coba dibantu wanita. Udah langsung aja. Langsung. Nih. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan ke kami. Saya Siti Aminah dari Sidoarjo. Begini Pak, saya sangat respon sekali dengan adanya pendidikan paralegal. Nah, ini saya contohkan aja di Sidoarjo, kurang lebih ada 364 desa Pak ya. Nah, kami ini sangat membutuhkan, saya sangat tertarik sekali. Saya bersama rekan-rekan di Sidoarjo ini mau datang ke desa atau kelurahan. Bekal apa yang kami bawa? Sedang kami ini, mohon maaf, atau kami yang ketinggalan informasi, atau saya yang belum tahu tentang payung hukumnya apa, kita mau ke desa ini. Nah, sedangkan nanti di desa pastinya kepala desa itu juga tidak bodoh Pak ya. Pasti payung hukumnya apa, terus nanti tugas saya apa terhadap nanti setelah diselenggarakannya mahkamah desa. Ya sangat tertarik sekali Pak. Karena apa? Sekarang dari organisasi advokat yang lain itu sudah merambah ke sana, sudah merambah ke perguruan tinggi Pak. Jadi kami sendiri pengen untuk mensosialisasikan
ada pendidikan paralegal yang nantinya bisa dibentuk sebagai mahkamah desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Farid dari Jember. Jabatan dulu Wakil Ketua, sekarang Wakil Ketua 1 dan Ketua DPC Jember. Baik, karena isinya konsolidasi yang arti dalam KBBI adalah penguatan, boleh saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini kepada Yang Mulia Bapak Ketum, kebanggaan kita, dan Bapak Ketua DPW beserta sekretaris. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa Kongres yang memutuskan bahwa keberadaan kita. Ingat, permasalahannya bukan siapa formatur, siapa yang ditunjuk, tetapi khawatirnya kalau titip pesan biasanya ditambah-tambah, tapi kalau titip uang kurang-kurang. Khawatir yang ada di forum ini tidak jelas. Ada kata-kata tadi mengatakan, oh ADART-nya baru disahkan. Padahal belum disahkan. Iya, belum disahkan. Ya, belum disahkan. Nah, padahal dalam satu organisasi ADART itu adalah yang tertinggi. Dan di dalam ADART muncullah kongres itu. Saya ingat betul pada Kongres 9 pada tahun 2019 saya jauh-jauh datang ke Jakarta. Di sana ada ADART. Jadi masih berpijak kepada ADART. Jadi bukan ADART yang baru pijakannya, tetap adalah legal bahwa ADART yang lama pijakan hukumnya, sehingga benar Pak Ketum dalam mengambil keputusan itu. Jadi khawatir salah tanggap. Baik, yang nomor 2 Pak Ketum yang kami banggakan, kalau betul paralegal itu adalah kata dari pengacara praktek, itu sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada bab 12 pasal 32 angka 1. Di sana disebutkan setara antara advokat, penasihat hukum, dan pengacara praktek. Sudah tercantum, ya Pak Ketum. Sehingga bukan baru pada tahun 2011. Pada Undang-Undang Bankom 2011 memang ada, tapi sebelumnya sudah tercantum. Kalau betul paralegal itu seperti itu Pak Ketum. Mohon maaf saya menyampaikan. Terus yang selanjutnya Pak Ketum, tadi disampaikan paralegal. Kalau di Jember ada 22 kelurahan, ada 226 desa. Kalau satu desa ada 3 tadi. Mau kemana? Kalau bisa 10. Ya, 10. Ya. Nah, mau kemana lagi? Mohon maaf Pak Ketum, yang perlu kita introspeksi khususnya nanti DPW, dan kebetulan saya juga pengurus. Yang jadi advokat aja, maaf tanda petik, boleh saya menyatakan vulgar. Ya. Banyak yang jadi pengkhianat, apalagi paralegal. Jadi dalam ini harus diantisipasi khawatirnya, karena ujung-ujungnya paralegal juga uang lebih banyak dari yang lain atau dari tetangga, larilah ke sana. Itu yang perlu diantisipasi. Itu deh. Jadi perlu diberi pendidikan lebih. Boleh kan saya menyampaikan gitu. Terus yang selanjutnya untuk Pak Ketum, brilian sekali MAD. Tetapi begitu saya pelajari, saya menginginkan ikut. Cuman kok maaf, boleh kan saya menyatakan MAD ini tanggung. Kalau produknya sebenarnya kayak MKN, dulu notaris kan bukan MKN. Begitu ada MKN, sekarang seluruh notaris harus MKN. Kenapa MAD kok tanggung? Sehingga yang mempunyai legalitas tentang master advokat yang produk dari Pradin ini, kenapa ada SKS-nya dilengkapi sekali? Kan sudah peraturan menterinya ada. Sehingga bukan hanya Pradin yang mengadakan, tapi nanti menjadi royalti atau punya daya jual yang lebih. Karena SKS-nya cukup, sehingga betul-betul minimal sama dengan S2. Baik, terus yang selanjutnya untuk Pak Sekretaris yang terhormat, sahabat saya ini, yang perlu disampaikan di sini hanyalah ada disampaikan di sini tentang tembusan surat. Apabila ada suatu permasalahan, surat disampaikan ke DPP, tolong DPW dapat tembusan. Saya himbau di forum seperti ini, tolong DPP juga apabila terima surat jangan diselesaikan, kembalikan pada DPW, karena kami dibentuk pengurus di sini sudah semuanya berikrar untuk betul-betul bagaimana DPW Jatim ini bangkit dan lebih jaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Aminah dan advokat senior Haji Farid. Pertama tadi, apa dasar hukumnya? Bukan dasar hukum lagi Bu, Undang-undang. perintah hukum. Tahu
ulangi sekali lagi, bukan lagi dasar hukum, perintah hukum wajib dan harus ibu laksanakan. Itu yang benar. Coba dicermati, diamati konsep surat yang saya perbuat. Kalau belum ataupun terhapus belum menelaah, tolong nanti hari Senin minta ke saya Japri, nanti saya kirim contohnya lagi. Bila perlu saya buatkan suratnya langsung, tinggal tanda tangan. Hebat kan? Hebat. Hanya di Peradin. Luar biasa. Nah, oleh karenanya kalau tadi seperti awal saya sudah paparkan bahwa itu sudah merambah ke perguruan tinggi dan ke desa-desa, kembali yang saya katakan tadi, yang menyelenggarakan pendidikan hukum paralel hal ini satu-satunya hanya Posko Madin Peradin. Nggak bisa, yang lain tidak bisa. Kenapa demikian? Karena yang terakreditasi adalah Posko Madin seluruh Indonesia. Kedua, punya akses menyusun kurikulumnya itu hanya orang Posko Madin Peradin. Saya dengan si Erlin menyusun di BPH. Orang lain tidak akan bisa itu. Bahkan kalau BPH aja mereka sudah turun pangkat, kok mereka bikin, saya bilang, saya bantah, saya nggak sependapat. Mereka bikin apa? Kalau nomenklaturnya tentang paralel ini, pendidikan dan latihan paralel. Saya tidak mau terima itu. Ini sudah menyangkut hukum, berarti harus pendidikan hukum namanya. Pendidikan hukum paralel. Apakah paralel ini sudah diatur oleh hukum, batasi sendiri undang-undangnya? Jangan lagi sudah jenderal kok jadi kopral. Nggak mau saya bilang. Makanya mereka hanya, karena kita yang bekerja memikirkan dunia hukum ini, makanya mereka nurut-manut. Nggak ada larangan, nggak ada masalah. Gitu Bu. Dan nanti saya berikan contoh, saya kirim sama ibu. Ini 3 tanda tangan kalau perlu. Nah, kemudian saya kira untuk ibu Sikamina sudah ada, tolong itu kalian semuanya saya beri lagi deh untuk Jawa Timur. Saya broadcast lagi deh contohnya. Tinggal rubah namanya, stempel, kop surat, masukkan ke lurah. Udah selesai, dan lurah pun sudah tahu itu. Duit pun sudah ada di sana. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya kecele seperti itu. Tadi saya katakan boleh curhat, nggak boleh kalian bilang. Saya pikir anggota Peradin ini masih curut, masih nggak punya duit. Ternyata Pak Uji di situ bondo, keluar lebih banyak uang daripada uang saya. Mana Pak Uji? Berdiri. Nah tuh ganteng lagi. Coba kalah ke Peradin ganteng. Ini. Nah untuk ibu barangkali lebih lengkapnya nanti semua lampir Anda saya lampirkan. Kalian tinggal ganti rubah nama, nanti saya bikin words untuk konsep suratnya. Nah untuk senior wakil ketua DPW Peradin Jatim, advokat senior Haji Farid SHMAD. Pertama mengenai pendidikan MAD. MAD itu bukan lagi setara S2 Pak, udah setara S3 itu. Makanya saya pakai gelar itu. Sekarang saya udah boleh, saya sudah mau pakai gelar itu. Kata aku yang bikin, aku bikin sekarang gelarku. Ropa Om Rambe MAD. Itu bukan lagi setara S2, bukan lagi pakai SKS. Sudah pengukuhan. Bukan pelantikan, pengukuhan saya kukuhkan jadi masyarakat advokat. Ditanya lagi oleh organisasi advokat yang ada di luar sana. Seperti pertanyaan tadi, MAD ini berapa SKS Pak Rambe? Apa dasar hukumnya? Itulah yang kuterima dihujat selama 2 tahun, 2022-2023. Begitu selesai saya buat sertifikatnya, saya share ke seluruh advokasi Indonesia Raya. Baru mereka baru terperangah. Kenapa terperangah? Karena di dalam sertifikat itu dasarnya saya ataupun dasarnya Peradin mengeluarkan sertifikat itu bukan sertifikat abal-abal. Timbul lagi suatu istilah ataupun definisi. Profesor,
Saya bukan profesor, saya adalah maha guru. Di atas profesor masih ada lagi di atasnya maha guru. Disikat MG. Apa pula bedanya profesor dengan maha guru? Profesor hanya dalam kurikulum akademik. Kalau maha guru, saya adalah 50 tahun menjadi advokat. Mana lebih tinggi? Kalau hanya sebatas akademik kurikulum, saya bukan lagi kurikulum, bukan lagi akademik. Saya praktek jadi advokat 50 tahun. Semua perkembangan hukum dapat saya rangkum. Makanya saya seperti begini cerdas. Bahkan boleh dikatakan, pintar belum tentu cerdas. Cerdas sudah pasti pintar. Ingat itu kata-kataku itu. Gitu, Haji Farid. Kalau yang namanya master advokat sudah pasti cerdas. Mana siapa namanya? Sarmaidin. Bukan. Bukan. Samiran. Samiran mana? Kakinya sakit kena asam urat, Oh. dia baru IWA. Itu manusia cerdas itu. Walaupun pangkatnya apa terakhir dia? Kapolsek Maron. AKP. Tapi dia cerdas. Udah bisa langsung dia menyelesaikan MAD-nya tanpa kontrol saya lagi. Walaupun perlu kekurangan, namanya tulisan itu tidak pernah sempurna. Tulisan manusia manapun di muka bumi ini kecuali Nabi. Ya, betul. Saya ulangi sekali lagi, tulisan banyak karya tulis itu di muka bumi ini nggak ada yang sempurna kecuali karya tulis Nabi. Itu ingat itu. Tapi sudah ada kemauan, sudah ada kemampuan menulis. Itu namanya master. Jadi bukan lagi hanya sekedar SKS Haji Farid, tapi kita sudah di atas dokter lah kalau ada dokter. Kenapa demikian saya katakan? Saya punya dalil, punya alasan, punya narasi bahwa dokter itu kan disertasi, semua mengacu pada kurikulum, dapat pembatasan di dalamnya. 11 kali dapat pembatasan di dalamnya kalau untuk disertasi. Kalau bikin buku ada nggak? MAD ada nggak? Kita tidak pakai kurikulum, kita pakai metodologi. Yang dipelajari di kurikulum di akademik itu sebatas teori. Kita bukan teori, metodologi kita langsung kaidah. Ini yang selalu saya umbar, saya jelaskan kepada mereka semua demikian itu. Ternyata mereka menerima, nggak ada yang bisa membantah. Apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan seluruhnya oke. Sampai sekarang. Nah, kembali kepada keunggulan daripada FAD kita ini. Sekarang ini mereka berusaha ingin mau menandingin seperti itu, nggak bisa. Udah saya kunci. Memang Haji Farid bodoh. Haji Farid itu cerdas, pintar. Sebelum dia melangkah sudah dia urus hakinya ke Kemenkumham, ke haki. Karena pernah ketemu menjadi tersangka. Supaya dia tidak dua kali jadi tersangka. Itu ada PW juga tersangka kok ditangkap. Nah, supaya ini pengalaman pahit tidak terulang, ya sudah. Sudah kita siapkan itu, dilindungi oleh haki itu, mulai dari merek, cipta, apalagi logo, udah ada semua beres itu. Sekarang mereka terkunci. Apa mula-mula mereka bilang kepada saya? Bukan hanya Pak Ran bisa bikin, kami juga bisa bikin. Oh bagus, bagus saya bilang. Nanti kalau kau bikin, kau buat itu, tolong kasih tahu saya ya. Maksudnya, biar kamu CLP kan. Pakai gelar FAD hanya boleh Haji Farid, orang lain nggak boleh. Coba-coba aja berarti kalau mau di LP kan. Itu. Kenapa demikian? Karena sudah jelas dasar hukumnya, seperti awal tadi sudah saya paparkan. Jenis rumpun pendidikan itu ada 3. Akademik, vokasi, profesi. Itu diakui sah oleh undang-undang dikti. Makanya beberapa kali saya terakhir ini memberikan kuliah di universitas, saya paparkan semua itu. Bahkan banyak profesor nggak tahu undang-undang dikti itu. Banyak, dokter banyak nggak ngerti mereka.
Mayoritas advokat yang ada di Jatim ini bukan hanya mungkin seluruh Indonesia. Yang ada di otaknya cuma mau mengejar gelar magister hukum, doktor hukum. Begitu saya sodorkan master advokat, ini yang lebih bergengsi katanya. Wih, bergengsi rupanya karya Pradin ini. Itu fakta. Yang ada hubungannya dengan pekerjaan, profesi yang kita lakukan sehari-hari. Itu masalahnya. Mudah-mudahan ini menjadi dapat kita gelar lah. Nanti bulan Januari kalau rekernas jadi, yang masa lantik di sini ada berapa? 2. 2 Pak, Sutrisno sama Haji Sutrisno belum Salim. selesai Pak, kalau diselesaikan itu bukunya. Sudah kemarin sudah. Aku belum terima itu, aku belum koreksi. Ya cuma Pak Sutrisno sama Bawa Haji fotonya Salim. Pak 1. Nanti Pak, nanti saya bilang nanti saya lihat nanti. Nanti ada 3 kalau jadi, kalau selesai tugasnya. Yang sudah pasti itu Erlin sama Samira. Bergengsi banget. Sampai hakim pun sidang di pengadilan. Apa ini gelarnya MAD ini? Master Advokat. Ada pendidikannya? Ada. Di mana? Di Pradin. Berapa biaya kuliahnya? Mahal Pak. Ini sudah setara S3. Kaget mereka. Ini hebat ya punya gelarnya. Mantap betul. Bergengsi istilah mereka. Padahal saya sendiri nggak punya, saya tidak merasa bergengsi, saya punya nggak merasa gengsi lah. Kenapa? Karena itu semua tujuannya baik, mencerdaskan, bukan memberikan pintar. Si Pak udah pintar kok. Ini semua kan udah pintar-pintar semua, ini sarjana kan. Jadi pintar itu perolehan dari pendidikan di bangku sekolah. Kalau cerdas itu adalah diperoleh dari pengalaman, pendidikan, pengetahuan, dan penelitian-penelitian yang ada kita miliki. Itu namanya cerdas. Kembali saya katakan, banyak orang pintar, buktinya masuk KPK. Kalau masuk KPK itu, kalau mereka itu cerdas, tidak mungkin masuk KPK lah. Tapi kan hanya bisa pintar gelar profesor doktor, kemudian punya duit jadi gubernur, jadi bupati, tak jadi apa, jadi pejabat. Korupsi masuk. Korupsi kan namanya tikus, itu bagaimana pasti dapat. Tapi kalau dia cerdas, ya cerdasnya Haji Parit, tambah muda barang itu. Aplaus dulu. Nah, itu yang sebenarnya. Memang Pradinnya Haji Parit ini hebat. Orang satu pun nggak punya pendidikan yang legal. Kalau Haji Parit punya Pradin 3 pendidikan legal resmi, dilindungi hukum. Pendidikan hukum paralel, Dikpa, pendidikan prodi MAD. Mana ada organisasi advokat lain yang sana seperti itu? Ada. Kemudian lagi ada lagi yang belakangan ini saya mendapat julukan hembusan nggak ngerti lah saya. Memang Pradin hebat ya. Pradin kok bisa memberikan uang sama anggotanya dikasih pekerjaan. Iya memang, kenapa? Kami bangga demikian kalau bisa uang kami yang diperas-peras. Astagfirullahaladzim. Pak ikut Pradin dong. Saya bilang enggak. Masuk Pradin itu nggak mudah, mesti ada izin dari advokat senior, ya kan? Pak pacarnya sebelah kiri saya ini nyebut namanya saya segen. Gitu. Black advokat. Black advokat boleh lah. Nah itu kurang apa lagi sebenarnya Pradin ini. Makanya sekarang ini kita tidak butuh anggota kalau anggota pengkhianat. Betul, sepakat. Mari kita melangkah ke depan untuk mencari kemajuan, baik secara moral maupun materi. Itu yang penting kita bawa. Dengan segala kemampuan yang ada sama kita, dengan segala konsentrasi yang ada pada Pradin. Lagi mumpung saya masih mampu bisa seperti begini cuap-cuap teriak-teriak. Insya Allah. Moga-moga nanti 2029 Advokat Billy Karamoy jadi ketua DPR, itu lebih mantap lagi kan? Kan itu tujuan semua cita-cita boleh lah setinggi langit, kenapa tidak?
daripada tidak bercita-cita sama sekali, hidupnya hampa tanpa arti. Apa gunanya semua itu? Kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi ada himbauan juga. Kita sudah praktekkan mulai dari sekarang, Haji Farid. Saya tidak terima kalau perpanjang KTA tidak melalui DPW. Betul. Sekalipun dia bayar, saya tidak mau terima. Saya tidak akan terbitkan KTA-nya, walaupun dia sudah transfer berapapun. Saya nggak peduli. Betul. Bagus. Sudah banyak menelpon saya, Pak, kami sudah transfer. Saya bilang, lapor sama DPW. Kalau nggak lapor bagaimana? Jangan harapkan akan saya terbitkan. Betul. Setuju? Ini namanya baru pada ditulen, bukan pada dipinggianan. Gitu. Mungkin demikian ya yang saya sampaikan. Ibunda baru tiba, sudah banyak terpapar tadi seluruhnya. Mungkin nanti bisa disimak di YouTube, akan saya tayangkan. Mungkin masih ada lagi, masih ada waktu lagi. Ya. Nanti Pak, kalau itu konsentrasi jangan sih. Boleh Jim. Pertanyaan cuma satu aja. Apa pertanyaan? Tambah satu dulu dari Madura. Iya, Oh. silakan. Waktunya mepet. Kebenaran tiket saya jam 1. Iya. Karena nanti sore saya juga punya keluarga, punya hutang adat bukan hutang duit. Di Jakarta itu banyak. Tiap minggu saya harus menghadiri pesta perkawinan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Utum, saya memang dari Madura, Pamekasan ya. Kebetulan teman kami juga berangkat rombongan tadi dari Madura. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan karena memang tujuan hadir pada pagi hari ini adalah konsolidasi. Ya tentunya dari kongres kemarin ya kami juga saksi mata penunjukan dari Pak Weli dan Pak Hartono sebagai pengurus DPW. Oh iya ada. Iya. Mungkin dari harapan dari kami memang karena ini konsolidasi tentunya tanpa adanya sebuah peresmian lah istilahnya, sehingga harapan dari kami mungkin tujuan adanya konsolidasi ini mungkin perlu dipercepat kapan untuk pelantikan gitu ya. Karena memang tanpa adanya pelantikan terus terang kami di pengurus DPW ini tidak bisa bergerak sehingga dengan adanya konsolidasi ini mungkin bisa dipercepat karena memang dari kemarin debatable ya dengan adanya putusan kongres yang seperti itu, ada yang ini ada yang itu dan sebagainya, sehingga untuk iya betul ya untuk menyatukan anggota ya, DPW Jatim ini sehingga perlu harapan dari kami ya, tentunya dari teman-teman Madura juga biar pelantikan ini dipercepat seperti itu sehingga hasil dari konsolidasi ini jelas seperti itu ya, itu cuma harapan kami. Terima kasih tuh. Baik, terima kasih dari Pamekasan, Advokat Thohir. Tentunya bukan hanya pengurus. Ini adalah tugas dan beban anggota seluruh Jatim. Tadi sudah saya katakan ada 100 anggota. Karena kegiatan ini juga kan kegiatan bukan hanya seremonial semata, tapi dia punya muatan-muatan histori dan muatan-muatan politik. Tentu kita tidak mungkin lakukan seperti tempat sekarang di sini ini. Kita harus kita jaga juga gengsi kita. Itu pertama. Kedua, pelaksanaannya tentu kita harapkan secepatnya. Dan juga saya minta pada waktu saat pelantikan jangan lagi ada pakai baju non tradit. Nah, tuh dengerin. Catat per hari ini. Tolong dilengkapi hadir nanti jangan pakai, mohon maaf, sampean pakai hem, tidak pakai hem. Jangan pakai kemeja hem seperti beliau ini. Tolonglah pakai kemeja. Mungkin nanti juga kami akan turun dari Jakarta, tim DPP Praid akan turun ke sini. Sidak. Ya. Tolong nanti semua pakai seragam. Terserah warnanya. Mau seragam pos pakum adin, mau pakai baju peradin, mau tapi mesti ada itu. Ada identitas.
Khususnya nanti yang ketua-ketua Posmapum Adin, Bung Gradin, tolong nanti dipakai seragam Posmapum Adin hijau yang hijau. Karena berwarna-warni itu indah, membuktikan bahwa kita punya lembaga konsentrasi. Kawin pink. Nah, tolong mulai dari sekarang. Kalau soal jadwalnya tentu saya harapkan dan juga bukan hanya sampean yang minta, saya minta juga dalam bulan Desember ini paling lambat lah, sebelum hari Natal lah. Sebelum tutup tahun. Tolonglah. Mengenai pembiayaan, tolong nanti juga dipikirkan. Kalau tidak punya, tolong pinjam uang, nanti saya potong rembes 2025. Setuju? Kan gampang kan, gak susah-susah kan? 16 cabang seluruh Indonesia, seluruh Jawa Timur. Kalau saya potong 5 juta sudah 90. Kalian kan gak sampai segitu kan? 80 Pak. 80. Hah? 80. Kan 16. Oh iya, 80. 16 kali Kan selesai kan? Jangan bikin malu lah. Maksudnya dipotong. Nanti tentunya pelantikan itu pun bukan hanya seremonial semata, tapi mengundang pers, mengundang segala-galanya. Silakan pinjam dulu uang, siapa yang punya duit kasih pinjaman sama panitianya, nanti saya bayar, saya yang bayar, karena saya potong dari reimbursement. Setuju? Selesai kan? Ada lagi? Silakan. Kasih satu lagi. Belum ngupload. Ada satu lagi, silakan. Karena jam 11 saya harus turun menuju bandara. Ada lagi mau mengajukan pertanyaan? Dan nanti kalau pada waktu pelantikan itu kita tunjukkan kebersamaan, dan mudah-mudahan saya sudah mendapatkan kehadiran para lehal nanti. Bawa para lehal minimal 1 advokat itu bawa 10. Kan jadi rame kan? Nah, mengenai tempat, cuman saya usul nih, Kalau bisa. bukan menjadi pakem ya, tolong mintakan pakem. Cuman 2 pilihan saya, Sumeneb atau Jember. Iya. Sumeneb atau Jember. Kita belum pernah ke Jember. Ke Madura panas. Kalau tidak dua-duanya aja Surabaya. Yang 2 tadi pun harus mampu panitia lokalnya menyiapkan pers. Siap. Satu orang. Karena saya dari Jakarta bisa saya sekarang sudah ada penerbangan Banyuwangi loh. Iya, ada Banyuwangi Jakarta. Iya, ada hotel gitu. Silakan. Tapi kalau dua-duanya ini belum siap, ya Surabaya aja. Kalau perlu Jawa Surabaya Sidoarjo pun jadi. Mengingat anggota Pradin kan berdomisili lebih 60 orang di Sidoarjo. Jember siap sudah. Jember siap. Diputuskan Jember kita dukung kali ini. Iya. Cuman kalau Jember nggak bisa mungkin. Aku nggak sanggup ngongkosin DPP, nggak sanggup 4-5 orang buat terbang ke Banyuwangi. Nggak sanggup saya. Paling cuma saya hadir. Banyuwangi apa Jember, Pak? Pesawat. Jember itu kalau Banyuwangi ke Jember lebih dekat. Pesawat. Oke, saya kira demikian. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ada makan nggak? Enggak Nah, ada. udah siap makan belum? Kita makan. Iya. Nah, ini yang penting saya dambakan, saya harapkan kita menunjukkan kembali bagaimana Pradin pertama kali berkiprah di Jawa Timur. Yang berani melawan Pradi, sekali lagi yang berani melawan Pradi pertama kali bertempur dengan Pradi Jawa Timur di Surabaya 2010. Kita bangun kembali, makanya saya katakan mulai dari sekarang tolong direkrut diajak siapa ingin mau jadi advokat para lehal dulu, semua para lehal. Nanti legalitasnya terbitkan, saya tanggung jawab, saya nggak peduli.
Jadi advokat paralegal dulu. Lebih mudah kita merekrut paralegal daripada advokat. Kalau kita jadi advokat sekarang sulit karena persaingan juga, di mana persaingannya bahwa jadi advokat sekarang cukup 2 juta, 3 juta cukup. Sementara kita idealis Peradin, kita tidak bisa pertahankan. Kenapa? Kita harus berikan buku, harus pendidikan segala macam. Tapi kalau paralegal kan gampang, cuma 1,5 juta sudah jadi paralegal. Tunggu dia nanti suatu ketika dia suatu saat dia sudah berpenghasilan, kan bisa kita suruh ikut DIKPA. Ya. Kalau sekarang jadi advokat itu loh, cukup 3 juta, 2 juta udah bisa jadi advokat. Tapi Di OA yang lain sana. Nggak jelas tapi Pak, nggak jelas. Nggak jelas pula lagi semuanya. Ini kan sudah rusak advokat ini. Nah, oleh karenanya saya harapkan, saya dambakan agar supaya kalian cepatlah yang lagi mahasiswa seperti anak saya ini semester akhir berapapun rekrut sekarang. Udah lulus nih Pak. Karena semua advokat sekarang ini organisasi advokat sudah masuk ke perguruan tinggi. Bahkan baru semester 6 mereka sudah berikan pendidikan DIKPA, sudah nyekel sertifikat. Kapan kita kebagian? Nah, karena cerdasnya si Billy, potong kopes Pak, jak langsung. Tamat SMA pun jadi paralegal. Pakai gelar lagi CPLA langsung. Hebat kan? Ini yang penting. Ini paralegalnya Pak Billy aja sudah ada 15, bayangin. Kan tinggal tambahin. Jadi nanti kita waktu pelantikan sudah diramaikan dengan paralegal dan advokat-advokat. Saya kira demikian. Waduh, masih banyak lagi. Masih banyak lagi mau disampaikan. Waktu membatasi sangat. Saya harus meninggalkan tempat menuju bandara. Santap siang sudah siap belum? Siap belum? Lagi disiapin Bapak Ketum, kita sebelumnya foto bersama dulu. Oke, ya foto bersama. Oke, sekarang mari kita berfoto bersama dan saya mohon pamit sekaligus. Dan nanti mungkin bersantap siap pun saya sudah nggak ikut karena waktu udah mepet. Demikian dengan segala sesuatu paparan uraian apa yang kami dari depan ini. Bila mana ada yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu karena ketulusan, keikhlasan, karena kasih sayang kepada seluruh anggota Peradin untuk maju ke depan, tampil untuk memperoleh kesuksesan menjalankan profesi. Nah, dengan demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.